Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol muslimun, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah tabaraka wa taala masih memperkenankan kita semuanya untuk bersua dalam membaca risalah yang mulia yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala dalam risalah Asyru Qawaid fi Tazkiyati Nafsi, 10 kaidah pensuci jiwa. Dan kita masih pada bagian kaidah yang ke-10 dari 10 kaidah yang disebutkan oleh beliau dalam risalah yang kecil ini, yaitu kaidah hakik, yaitu kaidah yang disebutkan oleh beliau ma'rifatu an-nafsi, yaitu mengetahui hakikat jiwa. Dan telah kita baca pada pembahasan terakhir, yaitu bagaimana muallif membuat permisalan kepada kita semuanya yang menukil dari perkataan Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dalam Adabun Nufus, bagaimana sesungguhnya hakikat jiwa kita. Karena beliau Syekh Abdul Razak hafidhahullah menyebutkan 2 permisalan, dan telah kita baca permisalan yang pertama, yaitu permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri, yaitu sebagai gambaran singkat yang telah disebutkan oleh beliau adalah sebagaimana permisalan jiwa kita, permisalan hati kita sebagaimana yaitu seekor anak kuda yang cukup bagus, ya. Maka anak kuda yang bagus ini akan bermanfaat bagi pemiliknya jika dia diserahkan kepada orang yang ahli di dalam mendidiknya. Maka tatkala ada seorang yang mengetahui tentang hakikat kuda ini, dia akan menyarankan kepada pemiliknya agar dibawa kepada seorang pendidik kuda. Bagaimana menjadikan kuda itu bermanfaat bagi pemiliknya. Maka jika pemilik kuda ini mengikuti anjuran akan membawa kuda tersebut atau membawa anak kuda tersebut kepada seorang pendidik, sehingga dengan didikannya maka kuda tersebut akan menjadi kuda yang handal, kuda yang lari kencang, kuda yang patuh dan taat kepada pengendalinya. Tetapi sebaliknya, jika kuda tersebut dibawa kepada orang yang tidak punya keahlian dalam mendidik kuda, maka dia akan semaunya mendidik kuda tersebut, akan sebisanya meluangkan waktu mendidik kuda tersebut. Tatkala mendidik kuda, maka dia tidak menggunakan aturan-aturan yang benar dalam mendidik kuda, sehingga kuda yang semakin lama semakin besar ini tidak ada manfaatnya bagi pemilik. Ketika diperintah dia tidak akan mau, ya, ketika dikendalikan dia tidak akan nurut. Begitulah hakikat hati kita, begitulah hakikat jiwa kita. Maka kepada siapa hati kita ini kita bina,
Ya, kepada siapa hati kita ini kita didik. Maka jika hati kita ini kita didik, kita bawa kepada tempat-tempat pendidikan yang benar, ya, mendidik hati kita untuk membawa kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan bermanfaat bagi kita semuanya. Begitu sebaliknya, jika hati kita ini, jika jiwa kita ini kita bawa kepada pendidikan-pendidikan yang tidak benar, ya, los begitu saja kepada tempat-tempat yang tidak benar, kepada pendengaran-pendengaran yang tidak benar, kepada penglihatan-penglihatan yang tidak benar, maka semua yang diresap oleh hati kita ini akan membawa kemudaratan bagi kita sebagai pemilik hati tersebut. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini permisalan yang indah sekali, yang mendekatkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan jiwa kita, bagaimana kita memperhatikan hati kita, karena dia sebagaimana pelajaran-pelajaran yang telah lalu, dia merupakan penggerak utama, ya, penggerak utama baiknya jiwa kita, baiknya anggota badan kita ini dipengaruhi dengan baiknya hati kita, baiknya jiwa kita. Begitu pula sebaliknya, apabila hati kita ini jelek, ya, maka akan mempengaruhi seluruh anggota badan kita. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada permisalan yang kedua. Qala Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala, al-mithalu tsani darbatul imam atau darabahu al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Permisalan yang kedua yaitu permisalan bagaimana sesungguhnya hakikat jiwa kita dan bagaimana kita mengarahkan jiwa kita. Ini darabahul imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu permisalan yang diumpamakan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu dalam kitab Madarijus Salikin. Qala, beliau mengatakan, an-nafsu jabalun azimun syakun fi tariqi sayri ila Allahi azza wa jalla. Jiwa kita ini ibarat sebuah gunung yang besar, yang berat untuk kita lalui menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dzalikal jabal. Dan semua orang, tidak ada jalan yang menuju kepada Allah kecuali harus melewati jalan tersebut. Jadi gunung tersebut adalah satu-satunya jalan, satu-satunya jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah jiwa kita, ya. Jadi hati kita ini adalah satu-satunya jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita ini nanti akan berpengaruh kepada amalan-amalan kita. Ya, amalan-amalan kita, apakah amalan zahir ataukah amalan batin. Nah, semuanya berporos kepada hati. Maka diumpamakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa jiwa kita ini adalah jabalun azimun. Ini sebagaimana gunung yang besar yang harus dilalui. Tidak ada jalan yang bisa menuju kepada Allah melainkan dengan jalan tersebut. Fala budda an yantahiya ilahi, maka harus menuju kepada gunung tersebut. Walakin, namun minhum man huwa syakun alaihi, namun di antara mereka ada yang berat, ya, ada yang berat menuju melalui gunung tersebut. Wa minhum man huwa sahlun, di antara mereka ada yang mudah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, maka amat mudah bagi siapa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Maka untuk melalui sebuah tempat, yaitu gunung, untuk menuju kepada puncaknya, maka dan puncak di situ diumpamakan adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menuju kepada puncak ini ada orang-orang yang merasa berat. Ya, kenapa berat? Nanti dijelaskan ada apa
kok sampai berat menuju kepada puncak. Tetapi di sana ada orang-orang yang mudah menuju kepada puncak, padahal jalan yang dilalui sama. Ya, sebagaimana kita lihat bagaimana para pendaki, para pendaki gunung, para pendaki gunung yang yang mengatakan setelah dia berada di puncak gunung, dia mengatakan kami telah menaklukkan gunung ini, kami telah menaklukkan gunung ini, kami telah menaklukkan gunung ini. Ya, kenapa mereka bisa sampai ke puncak dan kenapa sebagian yang lain tidak bisa sampai ke puncak? Karena yang lain merasa mudah dan diberi kemudahan menuju ke puncak, dan yang lain merasa berat. Padahal jalan yang dilalui sama. Ya, maka begitu pula jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berat menuju kepadanya, ada orang-orang yang mudah menuju kepadanya. Maka barang siapa yang mudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesungguhnya telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya memudahkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang mudah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hatinya juga menyulitkan dia untuk melakukan amalan-amalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa fi dzalikal jabal au diyatun wa syu'ubun wa aqabatun wa wuhudun. Maka pada gunung tersebut ada bukit-bukit, ada jurang, ada lembah, wa syaukun wa ausajun wa ulaikun wa shibrikun. Demikian pula ada duri, ada pepohonan yang berduri. Ya, selain itu apa? Walususun yaqtati'una tariqa ala sairina. Selain itu, di gunung tersebut ada para perampok. Ada para perampok yang menghalang setiap orang yang melalui jalan tersebut. Inilah rintangan-rintangan yang ada di gunung. Wala siyama ahlul laili al-mudallijin. Lebih-lebih mereka-mereka yang melakukan perjalanan di malam hari. Ya. Jadi itulah kondisi kondisi gunung. Kondisi gunung yang harus dilalui semua orang untuk menuju kepada puncak. Maka gunung tersebut penuh dengan lembah yang terjal, lembah yang begitu berat untuk dilalui, yang terjal, ada tebing, ada macam-macam. Ya, sebagaimana dilihat oleh para pendaki, apa saja itu alat-alat yang digunakan. Ya, jalan yang menuju kepada puncak, ya tidak sebagaimana jalan raya yang dilalui oleh kendaraan, tapi penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan yang terkadang itu membawa kepada kematian. Sulitnya mendaki gunung, ya, turun lembah, naik dan seterusnya, jurang dan seterusnya. Ini penuh dengan kehati-hatian. Selain itu, gunung ini penuh dengan pepohonan yang berduri. Ya, kalau tidak hati-hati bisa menyayat badan. Bisa jadi apa? Ada binatang-binatang buas. Ya, ada binatang-binatang buas yang akan menerkam dia kalau dia tidak punya keahlian untuk menaklukkan hewan tersebut, entah itu dengan membunuhnya atau dengan yang lainnya. Selain itu pula, kata Ibnul Qayyim, lususun yaqtati'una tariqa ala sairin. Ada para perampok yang akan menghalang, akan menghalau, akan merampok setiap orang yang lewat di situ. Beratnya melakukan perjalanan menuju puncak gunung. Nah, wala siyama ahlul laili al-mudallijin. Nah, lebih-lebih ketika perjalanan itu dilakukan di malam hari, gelap. Ya. Dia hanya membawa senter yang kecil. Nah, sekelilingnya penuh dengan kegelapan. Kondisi yang semacam itu harus dilalui. Ya, harus dilalui. Itulah gambaran hati kita semuanya. Ya,
gambaran hati kita semuanya yang kita bawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menuju kepada Allah maka penuh banyak rintangan. Ya, Allah taala memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ternyata jalan untuk menuju kepada kebaikan ini atau jalan-jalan kebaikan ini berat. Ya, berat dengan kemalasan, berat dengan ini, berat dengan ini, dengan itu, penuh dengan macam rintangan. Sehingga apa? Fa idza lam yakun ma'ahum udadul iman. Nah, kalau mereka ini tidak ada bekal iman dalam hati, wa masabihul yakini, dan lentera-lentera keyakinan, tattaqidu bizaitil ikhbat, ya, yang akan menyalakan dengan minyak kerendahan diri, wa illa ta'allaqat bihim tilkal mawani, ya. Kalaulah tidak ada bekal iman dan tidak ada lentera yang ada di dalam hati yang bisa menerangi dia menuju jalan kepada Allah, maka ta'allaqat bihim tilkal mawani, maka penghalang-penghalang tadi akan menjadi penghalang dia, akan bergantung dengan penghalang tersebut, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Watashabbathat bihim tilkal qawati, dan akan menyulitkan mereka, ya, pemutus-pemutus jalan tadi itu. Wahalat bainahum wa bainas sayr, sehingga akan menghalangi mereka dari melakukan perjalanan. Maka bagi orang yang punya tekad kuat untuk menuju kepada puncak, maka rintangan seberat apapun akan dia lalui. Ya, tebing akan dia lalui, lembah akan dia lalui, duri-duri akan dia singkirkan, kemudian para perampok akan dia taklukkan. Kenapa? Ada tekad yang kuat untuk menuju kepada puncak. Ya, karena ada tekad untuk menuju kepada puncak. Nah, kalaulah itu tidak bisa ditaklukkan oleh dia, ya, tidak bisa ditaklukkan oleh dia, ya, ada mulai berada di tengah-tengah gunung, kemudian ada jurang, ada duri, ada hewan buas, binatang buas, ada para pencuri. Waduh, ini mati saya kalau lanjutkan perjalanan. Padahal dia dituntut, diharuskan untuk melalui jalan tersebut. Nah, ini sehingga dia memutuskan diri, kalau begitu sudahlah, balik saja. Nah, balik saja. Padahal ketika dia balik, maka dia tidak akan mencapai apa yang diinginkan. Maka bagi orang yang punya tekad kuat untuk menuju kepada puncak, semua itu akan dilalui. Perampok sekejam apapun, perampok sehebat apapun, akan dia usahakan untuk mengalahkan. Kenapa? Punya tekad kuat untuk menuju kepada jalan. Maka hati kita yang kita bawa kepada Allah pun juga demikian. Ya, seberat apapun halangan, seberat apapun rintangan, maka harus kita kalahkan dia. Ya, ketika melakukan ibadah, kemudian ada kemalasan, lawan kemalasan. Ya, lawan kemalasan, sebab ibadah tersebut akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tatkala kita hendak melakukan sebuah ibadah, lalu dihalang-halangi dengan malas, dihalang-halangi dengan cuaca, dihalang-halangi dengan kenikmatan dunia, kemudian kita terkalahkan dengan itu, maka sudah barang tentu ibadah ini tidak akan kita lalui, ibadah ini tidak akan kita jalankan. Dan jika ibadah ini tidak kita jalankan, bagaimana kita ini akan bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal menuju kepada Allah adalah satu-satunya jalan yang membawa kepada kebahagiaan kita semuanya. Fa inna aktsarus sairina fihi raja'u al aqabihim. Maka para pendaki ini kebanyakan mereka
akan kembali ke belakang. Lamma ajazu an qat'i, ya, tatkala mereka tidak mampu untuk mentaklukannya, waqtihami aqaibihi, dan tidak bisa melalui susah payahnya perjalanan. Iya, kalau dia takut dengan rintangan-rintangan yang ada, maka begitulah akan balik dia. Ya, sekalipun gunung-gunung kecil telah dilalui, ini ingin menaklukkan gunung yang besar, ingin menancapkan bendera di puncak. Ya, kalau kemudian mendapati rintangan-rintangan semacam tadi, lalu dia tidak berusaha untuk menaklukkannya, maka kata Ibnul Qayyim, fa inna aktsara sairina fihi raja'u ala aqabihim lamma ajazu an qat'ihi waqtihami aqabatihi. Maka kebanyakan para pendaki ini akan pulang, ya, akan pulang tatkala mereka lemah, tidak bisa menaklukkan hal itu, dan tidak bisa menyemangati dirinya untuk melalui susah payahnya perjalanan. Ya, ini wasyaitonu ala kulati tilkal jabal ay a'lahu. Nah, syaitan, ya, syaitan berada di atas puncak gunung tersebut. Yuhadzirun nasa min su'udihi wartifa'ihi. Nah, dia menakut-nakuti orang, ya, menakut-nakuti orang dari mendaki gunung ini, dari naik kepada gunung ini. Wa yukhawifuhum minhu, ya, sama menakut-nakuti mereka, memperingatkan. Ya, jadi syaitan berada di puncak gunung, syaitan berada di atas, ini memperingatkan manusia, jangan naik kamu. Kalau kamu naik kamu akan celaka. Kalau kamu naik kamu akan jatuh. Kalau naik kamu akan tersayat-sayat badanmu. Kalau kamu naik akan begini dan begitu. Nah, itu syaitan begitu. Begitulah ibadah kita. Ya. Begitulah dengan hati kita yang mau kita bawa, yang hendak kita bawa kepada Allah. Ya. Maka syaitan ini selalu apa? Memperingatkan kamu, nanti kalau kamu sholat kamu akan kehilangan pekerjaan. Ya. Sudahlah, ketika dengar azan, gak usah itu datangi masjid, gak usah datangi musola. Kalau kamu datangi musola, kamu datangi masjid, pekerjaanmu ini siapa yang melanjutkan? Ya, ini ketika seseorang sedang melakukan pekerjaan, misalnya, ya, pekerjaan mendatangkan keuntungan dunia, kemudian dikumandangkan azan, maka syaitan, udahlah lanjutkan aja pekerjaan, gak usah itu kamu lakukan sholat. Nanti kalau kamu sholat, coba berapa menit jedahnya, belum nanti apa, sudah pasti akan banyak keuntungan yang hilang darimu. Nah, itulah. Jadi syaitan selalu apa? Berada memperingatkan manusia, memperingatkan manusia jangan sampai melakukan perbuatan yang mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini wa yukhawifu minhu, menakut-nakuti mereka. Menakut-nakuti orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan menuju kepada Allah. Jangan kamu infak, ya. Kalau kamu infak, hartamu akan berkurang. Lihatlah, kalau kamu punya uang 1 juta, ya, kalau kamu punya uang 1 juta, kamu infakkan, ya, 1000 saja, itu nilainya sudah bukan 1 juta lagi. Makanya biar kamu punya nilai uang 1 juta, tetap genggam uangmu. Abaikan itu orang-orang miskin, abaikan itu fakir, abaikan itu anak yatim, abaikan itu tempat-tempat pendidikan Islam. Udahlah, kamu gak usah ikut campur dalam urusan pembangunan. Nah, itulah syaitan begitu. Ada orang yang punya keinginan untuk infak, nah, syaitan ini selalu menghalang-halang. Yukhawifuhum. Ya, kalau kamu selalu infak, ya kamu akan berkurang hartamu. Ya, ini hitungan apa namanya matematika dunia. Ya, memang begitu kalau hitungan dunia. Tapi kita itu menghitung ibadah kita, menilai ibadah kita bukan dengan penilaian dunia. Ya, makanya di awal tadi,
fa illam yakun ma'ahum udadul iman. Ya, kalau nggak ada bekal iman, ya nggak akan mungkin ibadah tersebut akan dilalui. Iman bahwa ketika seseorang melakukan sholat, misalnya melakukan ibadah, dan ibadah ini merupakan bagian takwa, ya, bagian takwa. Lihatlah bagaimana seseorang tatkala menerapkan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih dia jalan kemudahan, jalan keluar. Subhanallah. Jadi ternyata dengan melakukan ibadah, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi akan Allah mudahkan. Allah akan beri dia jalan keluarnya. Makanya Rasulullah SAW tatkala beliau tersulitkan dengan sesuatu, maka beliau melakukan sholat, ya, melakukan sholat agar Allah Ta'ala berikan kemudahan. Sholat merupakan bagian takwa, ya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini barang siapa yang bertakwa, ini barang siapa yang beribadah, yaj'al lahu min amrihi yusra, akan Allah kasih kemudahan segala urusannya. Dan itu semuanya dengan hati, dengan iman. Ya, kita percaya enggak dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita percaya apa tidak dengan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Infak juga begitu. Ya, memang hitungan matematika demikian. Ya, kalau punya uang 1 juta diinfakkan ya 100.000 akan berkurang. Nilainya bukan 1 juta lagi, ya 900. Besok diinfakkan lagi, berkurang lagi. Besok diinfakkan lagi, berkurang lagi. Ah, itulah. Itu memang hitungan matematika dunia seperti itu. Tapi bagaimana dengan hitungan akhirat? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Subhanallah. Ya, permisalan orang-orang yang infak di jalan Allah adalah sebagaimana permisalan orang yang menanam 1 biji benih, 1 biji, ya 1 benih, entah itu jagung, entah itu padi. Maka tiap-tiap benih yang ditanam ini akan tumbuh dan memunculkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, pada tiap-tiap cabangnya akan membuahkan 100 biji. Subhanallah. Ya, coba hitungan akhirat. Dan karena kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mementingkan perkara akhirat, ya, maka jika ada iman, oh ya, saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak percaya syaitan. Maksudnya tidak percaya dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya, kalau tentang adanya syaitan harus dipercayai ada. Ya, syaitan itu ada. Maksudnya bisikan-bisikan syaitan. Ya, saya tidak percaya dengan bisikan-bisikan syaitan yang membisiki agar kita ini tidak infak, yang membisiki agar kita ini tidak beribadah, yang membisiki agar kita ini tidak beramal soleh. Nah, maka kita kuatkan dengan apa? Dengan bekal-bekal keimanan kita. Dengan bekal-bekal keimanan kita, sehingga dengan begitu kita akan mudah di dalam melakukan amal soleh, yang mana amal soleh ini menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fayattafiqu masyaqqatu su'udi wa qu'udu tilkal mukhawif ala qillatihi. Maka syaitan yang berada di atas gunung tersebut, yang memperingatkan manusia jangan sampai melalui jalan-jalan menuju kepadanya,
menakut-nakuti mereka, ini akan bertemu dengan sulitnya atau beratnya naik. Ya. Jadi sudah ada sudah berat menaiki gunung, ditambah dengan apa? Ancaman-ancaman syaitan. Nah, ini jadi bertemu. Akhirnya apa? Ya sudah, nggak jadi melakukan nggak jadi melakukan upaya untuk menaiki gunung tersebut. Demikian pula wada'fu azimati sa'iri wa niyatihi. Nah, ditambah dengan apa? Lemahnya tekad. Nah, lemahnya tekad serta niat. Maka jika itu semuanya sudah ada pada diri seseorang, fayatawalladu min dzalikal inqita waruju, maka akan melahirkan, yaitu memutuskan diri untuk kembali. Ya, dia sudah terkalahkan dengan tipu daya syaitan. Nah, jiwa ini demikian. Ya, tatkala dia ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang dilalui adalah ibadah, ya, adalah ibadah, maka syaitan ya seperti tadi itu menakut-nakuti. Ya, syaitan menakut-nakuti. Ada perbuatan baik, ingin menolong orang, ya, ingin menolong orang, maka syaitan menakut-nakuti, jangan sampai kita itu menolong orang. Ya, loh, kalau kamu menolong dia terus kamu dapat apa? Yang kamu tolong itu orang miskin, yang kamu tolong itu orang fakir, yang kamu tolong itu anak yatim. Kamu nolong dia itu dapat apa? Dapat imbalan apa? Dapat balasan apa? Gak ada balasan. Orang miskin balas apa sama kamu? Akhirnya apa? Dia gak jadi menolong. Nah, maka jika kita lawan, ya, jika kita lawan bisikan-bisikan syaitan ini, rintangan-rintangan dan peringatan-peringatan syaitan ini, maka dia akan terkalahkan. Ya, dan sekali lagi kita kalahkan dengan iman kita. Ya, kita iman dengan sabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seseorang tatkala hamba ini mau menolong kepada saudaranya. Orang miskin, betul, ketika kita tolong, kita nggak dapat balasan apa-apa dari dia. Anak yatim ketika kita tolong, ya dia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita, tapi kita punya Allah. Ya, kita punya Allah yang akan membalas kebaikan kita. Bahkan balasan yang Allah berikan lebih besar. Makanya jangan minta balasan kepada orang. Ya, orang itu nggak punya apa-apa. Dia butuh diberi. Ya, sebagaimana kita semuanya butuh diberi. Nah, ini kita kuatkan iman kita, kita yakinkan hati kita semuanya. Nah, jika kita tekadnya sudah lemah, rintangan tidak bisa kita lalui, niat kita juga kurang semangat, fayatawalladu min dzalikal inqita wa ruju. Akhirnya apa? Ya, akan melahirkan memutuskan diri untuk enggak melanjutkan perjalanan dan kembali. Nah, wal ma'sumu man asamahullah. Dan orang yang maksum, orang yang terpelihara adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kullama raqiya sa'iru fi dzalikal jabal ishtadda bihi siyaqul qati'. Nah, setiap orang ini naik menuju ke puncak gunung, maka apa? Ishtadda bihi siyahul qati', maka semakin kuat, ya,
semakin kuat ini teriakan-teriakan orang yang menyuruh dia untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ini wa tahdhiruhu wa takhwifu, dan semakin kuat peringatannya dan semakin kuat bisikan-bisikan menakut-nakuti dia. Nah ini fa idza qata'ahu wa balagha kullahu. Nah, kalau dia bisa mengalahkan, bisa mengatasi dan bisa sampai kepada puncaknya, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, in qalabat tilqal makhawif kulluhunna amanan, maka semua hal-hal yang menakutkan dirinya akan berubah menjadi keamanan. Wahina idzin yashulu sairu, maka ketika itu akan mudah perjalanan dia. Watazulu anhu awaridut tariq, dan akan hilang dari dia gangguan-gangguan perjalanan. Wa masyaqqatu aqabatiha, dan beratnya akibat. Wa yara tariqan wasi'an aminan, dia akan melihat jalan yang luas penuh dengan keamanan. Yufdi bihi ilal manazili wal manahil, yang akan mengantarkan dia kepada tempat-tempat persinggahan yang telah disiapkan bagi dirinya. Wa alaihil a'lam, dan baginya ada tanda-tanda. Wa fihi al-iqamatu qad uiddat lirukkabil ar-rahman, dan di dalamnya ada tempat-tempat tinggal yang telah dipersiapkan oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi semakin seseorang itu berusaha untuk menuju kepada puncak gunung, ya, dengan berbagai macam rintangan tadi, ya, maka akan semakin berat. Ya, coba mereka para pendaki gunung itu ketika mendapati rintangan-rintangan, maka selain dia harus berusaha untuk mengalahkan, menaklukkan berbagai macam rintangan, maka tenaga juga berkurang. Ya, tenaga berkurang. Nah ini, maka dengan berkurangnya tenaga ini tentu akan keinginan untuk menuju kepada puncak itu, ya, bisa jadi berkurang. Maka bisikan-bisikan yang membisiki dia, kalau kamu terus lanjutkan ke puncak, kamu nanti akan bahaya begini, akan bahaya begitu. Nah, demikianlah pula jiwa kita ini, demikian pula hati kita ini, ya, semakin kita berusaha untuk meraih, menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisikan-bisikan akan semakin kuat, ya, ancaman-ancaman akan semakin kuat. Nah ini sholat berjamaah, ya, kita ambil contoh lagi masalah sholat, karena ini masalah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Nah, apalagi sholat jamaah, ya, kalau kamu sholat jamaah, coba kalau kamu sholat, apalagi sholat jamaah, itu waktunya banyak. Ya, kamu harus mandi dulu, kamu harus wudhu dulu, harus ganti baju, kemudian melakukan perjalanan menuju ke masjid. Di masjid kamu juga lama menunggu, imamnya ketika memimpin sholat itu juga lama. Coba kamu perhitungkan waktu yang kamu tinggalkan dari bekerja itu berapa. Seandainya waktu itu kamu gunakan untuk melanjutkan pekerjaanmu, kamu akan meraih keuntungan yang besar dan besar. Itu kan bisikan, ya. Sehingga dengan bisikan tersebut, maka bagi orang-orang yang punya tekad kuat, ya, punya tekad kuat, punya keinginan, saya harus melakukan ibadah ini, ya, saya harus melakukan ibadah sholat ini, maka dia akan merasakan nantinya akan mendapatkan kemudahan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, wa kullama raqiya sa'iru
fi dzalikal jabal istadda bi siyahul qati. Ya, setiap pendakinya ini naik ke atas, maka akan semakin kuat ya teriakan-teriakan. Ya, akan semakin kuat teriakan-teriakan, ya bisikan-bisikan yang menakut-nakuti dia. Tetapi seandainya seseorang ini sudah mampu mengalahkan faida qata'ahu wa balagha kullahu, ya, kalau orang ini sudah bisa mengalahkan rintangan-rintangan yang ada, dia bisa sampai kepada puncak. Nah, ketika seseorang sudah bisa melalui ibadah-ibadah yang dirasakan berat, ya, ibadah-ibadah yang dibisikkan berat, maka setelah ibadah itu dilaksanakan, setelah ibadah itu terlaksanakan, in qalabatil kal makhawif kulluhunna amanan. Nah, seluruh yang menakuti dia akan berubah menjadi keamanan. Demikian pula ibadah, ya. Demikian pula ibadah. Tatkala dia hendak dilakukan, maka memang bisikan-bisikan itu berat, ya. Bisikan-bisikan itu subhanallah, mau melakukan ini berat, melakukan itu berat. Maka jika itu semuanya bisa dilalui, maka semuanya akan dirasakan ringan. Wahina idin yashulu sair, perjalanannya mudah. Akhirnya ibadah juga mudah kalau bisa diatasi. Orang membiasakan diri dengan sholat, karena memang bisa jadi awal-awalnya itu berat memang. Ya, sedang menekuni sebuah pekerjaan yang dalam setiap menitnya, bahkan setiap detiknya itu menghasilkan keuntungan yang besar. Ya, ini kalau dia berusaha dengan usaha jiwanya, maka setelah dia bisa melalui dan bisa mengalahkan hal itu, maka akan dirasa mudah. Nah, apalagi dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi setiap perjalanan yang sulit untuk dilalui, maka akan dirasakan mudah. Dan ketika dia sudah berada di puncak, lihatlah orang-orang yang para pendaki gunung, tatkala mereka sudah berada di puncak gunung yang paling tinggi sedunia misalnya, maka dia dengan begitu mudah akan menancapkan bendera, ya mungkin bendera keanggotaannya atau bendera kenegaraannya. Nah, di situ dia difoto, diposting ke beberapa grup. Nah, ini kami sudah berada di atas puncak gunung yang paling tinggi ini. Nah, yang dirasakan apa? Ya kenyamanan, enak, tentram, dan begitu seterusnya. Begitulah. Ya, begitu pula gambaran hati kita. Tatkala untuk menuju kepada jalan Allah, dan ketika kita sudah bisa meraih jalan tersebut, ya sudah meraih jalan tersebut, yaitu ibadah tersebut, maka semuanya akan dirasakan mudah. Setelah itu yufdi ila al-manazil wal manahil. Ya, nanti setelah itu Allah Ta'ala akan mempersiapkan kepada kita itu tempat-tempat tinggal yang sudah disiapkan. Wa alaihil a'lam wa fihil iqamat qad uiddat lirukkabir rahman, yang telah dipersiapkan, ya, yang telah dipersiapkan bagi mereka yang menuju jalan kepada Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bainal abdi wa bainas sa'adati wal falahi qutu azima atau quwwatu azima, maka antara hamba dan antara kebahagiaan dan keberuntungan adalah kuwatun azimah, yaitu kuatnya tekad, wasabrun dan sabar yang harus yang harus ada sewaktu-waktu, wasyaja'atu nafsi, keberanian jiwa, wathabatu qalbin, ya kuatnya hati atau tetapnya hati,
wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha, sedangkan karunia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Yaitu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin. Jadi antara hamba dan antara kebahagiaan yang akan didapatkan, antara keberuntungan yang akan dia rasakan adalah apa? Kuwatun azimah, kuatnya tekad. Sabrun sa'ah, itu kesabaran yang harus selalu ada dalam setiap waktu. Serta apa? Wasyaja'atu nafsi, itu keberanian jiwa kita. Thabatu qalbin, nah, keteguhan hati. Ini harus ada dan mengiringi setiap ibadah kita semuanya. Harus ada azm yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan sebuah ibadah. Kesabaran, ya, selain itu juga apa? Keberanian hati, ya, keberanian jiwa dan tetapnya hati. Ini hal-hal yang akan mendukung dan akan mendorong untuk kesuksesan dalam melakukan sebuah ibadah. Nah, kalau itu semuanya tidak ada, ya, apalagi di awal ini minat sudah nggak ada, ya, minat ibadah sudah nggak ada. Lihatlah kepada sebagian kaum muslimin. Saya mengatakan kepada sebagian kaum muslimin karena kebanyakan mereka adalah orang-orang muslim. Tapi lihatlah bagaimana dengan ibadah yang dia harus lakukan, ya, sholat yang harus dilakukan ternyata nggak dilakukan. Kenapa? Ya, bisa jadi minat sudah nggak ada. Mengatakan, ya, saya itu masih muda, ntar besok-besok aja lah, ketika ya sudah mendekati masa tua baru saya sholat. Ya, orang yang punya hartaku masih sedikit, besok sajalah kalau harta ini sudah cukup banyak, sehingga ketika dikurangi untuk infak, dikurangi untuk sodako, itu nggak begitu nampak karena saking banyaknya harta. Nah, ini akhirnya apa, ya, minat di awal itu sudah nggak ada. Azimatun, kuatun azim, kuatu azimatin itu sudah nggak ada. Kuatnya tekad sudah nggak ada. Ya, kesabaran juga sudah tidak ada. Nah, keberanian juga nggak ada. Ketetapan hati juga nggak ada. Maka bagaimana mungkin ibadah ini bisa dilakukan oleh seseorang? Wal fadlu biyadillah yu'tihi may yasha. Nah, ini maka semuanya kuatnya azimah, kesabaran, kuatnya hati, ya, kuatnya jiwa, tetapnya hati, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah kuwatu azimatin, kuatnya tekad, wasabru sa'atin, yaitu kesabaran yang selalu harus ada dalam setiap waktu, wasyaja'atu nafsin, yaitu keberanian jiwa, serta thabatu qalbin. Ini harus selalu kita minta kepada Allah agar jalan yang menuju kepada Allah mudah kita lalui. Kenapa? Wallahu dzul fadlil adzim. Ya, semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan yang disebutkan dalam mu'alif di sini, wa hadzal mathalu yubayyinu lana halan nafsi aidan. Permisalan semacam ini menjelaskan kepada kita keadaan jiwa kita. Wa annaha tahtaju min sahibiha ila ta'ahudin. Ya, jiwa kita ini butuh untuk dijaga oleh pemiliknya. Wa mudawatin, dan butuh kepada yaitu obat untuk mengobatinya tatkala dia sakit. Fa idza lam yujahidha bitariqi syar'i. Kalau pemilik hati ini tidak berusaha mengobatinya dengan jalan-jalan yang syar'i, wasabrin ala dzalika, dan tidak tidak diusahakan, tidak diperangi dengan kesabaran, tafallatat minhu
wa doyathu, maka akan lepas dari kendali dan akan hilang dari dia. Nah ini, jadi sebagai kesimpulan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita ini harus ada selalu penjagaan dari diri kita semuanya, sehingga dengan begitu akan selalu terkontrol untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, maka segera diobati. Ya. Dan sakitnya hati serta obatnya tidak sebagaimana sakitnya jiwa, ya sakitnya badan. Kalau kita sakit badan, masya Allah, begitu cepat respon kita untuk menanggapi. Ya, sakit kepala sebentar gitu langsung kita cari obatnya. Nah, ketika sakit mata langsung kita cari obatnya. Ketika luka kita kita cari obatnya. Tapi dengan sakitnya hati, ya, maka kita terkadang mengabaikannya. Bahkan kita terkadang tidak merasa kalau hati kita itu sakit. Maka bagi mereka yang diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hatinya sakit maka dia akan mengetahui, ya, ibadahnya melemah, ya, keyakinannya melemah, ibadah ini lemah, ibadah ini melemah, ini tanda sakitnya hati. Maka dia segera mengobati dengan kesungguhan memeranginya, bagaimana agar dia tidak lemah di dalam melakukan sebuah ibadah. Dan itu semuanya apa? Bittariqi syar'i. Nah, dengan jalan yang syar'i. Ya, sebab untuk menuju kepada sucinya jiwa itu seperti itu. Harus dilakukan dengan upaya-upaya yang syar'i sebagaimana beberapa kaidah yang telah kita lalui. Nah, dan dengan penuh kesabaran. Kalau itu semuanya tidak bisa kita lalui sehingga kita lepas kendali, maka dengan lepas kendali ini kita akan jauh dari kesucian jiwa yang kita raih bersama, yang kita inginkan untuk kita dapatkan, sehingga jalan menuju kepada Allah ini tidak akan bisa tercapai. Baiklah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan permisalan ini mendorong kita semuanya untuk selalu memperhatikan hati kita semuanya, agar jangan sampai hati kita ini terbawa dengan tipu daya dan bisikan-bisikan syaitan yang berusaha untuk menghalang-halangi kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dengan iman kita kepada Allah, yakinkan dengan janji-janji Allah, yakinkan dengan janji-janji Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan begitu kita akan mudah untuk melakukan berbagai macam ketaatan tersebut. Akhirul kalam, wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.